Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah ingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita karunia yang Allah beri kepada sebagian, kita ingin juga, karena khawatirnya berujung kepada iri dengki. Nabi juga sudah mengingatkan kita, awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi. Dosa pertama yang muncul karena berbuat maksiat kepada Allah di langit, dan dosa pertama yang terjadi di bumi disebabkan oleh kedengkian. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'd, ibadallah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Sadaqallahul azim. Bapak saudara-saudara, mengawali khutbah, khatib mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang boleh jadi nikmat yang kita miliki ini tidak diperoleh oleh saudara kita. Nikmat hidup, nikmat yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Nikmat sehat, nikmat yang diinginkan oleh orang-orang yang lagi terbaring di rumah sakit. Dan nikmat kesempatan kita bisa hadir dalam masjid ini yang diinginkan oleh orang-orang yang sibuk sehingga untuk beribadah pun tidak mampu. Kita rasakan ini betul-betul nikmat Allah, sehingga bersimpuh kita di masjid dengan ketenangan, kedamaian, sebab kita sedang menikmati karunia Allah. Alhamdulillah. Kemudian kita lengkapi syukur dengan berselawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang paham betul, menjadi contoh kita bagaimana bersyukur atas karunia Allah. Bapak saudara-saudara, khatib berwasiat kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah suruh, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Pastikan kita sudah mengenal seluruh perintahnya dan kita laksanakan, dan memastikan kita sudah tahu mana larangannya dan kita sudah meninggalkannya. Inilah takwa. Inilah yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di awal tadi khatib membacakan satu ayat surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-32. Surah keempat, ayat ke-32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Bapak saudara-saudaraku, boleh jadi dalam keseharian kita
melihat saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan karunia, entah rumahnya yang baru, entah kehidupannya yang sedang naik daun, mendapatkan karunia dari Allah. Kita mau juga, kita ingin juga. Kalau hanya sekedar ingin, tak masalah. Tapi yang perlu diingat adalah permasalahan dalam hidup kita berawal dari keinginan. Apapun, termasuk kebaikan juga. Ingin masuk surga, maka Bapak harus menjaga ketakwaan ini ada selalu. Kita harus taat beribadah, kita harus berbuat baik. Apalagi itu yang berkaitan dengan keburukan, ingin berbuat jahat, susah juga. Semuanya berawal dari keinginan. Ada di antara sufi yang berdoa memohon kepada Allah, Allahumma uridu la urid. Allah, aku ingin tak punya keinginan. Sebab masalah itu berawal dari keinginan. Apalagi kalau keinginan itu merebut nikmat yang diperoleh oleh saudara kita, lalu kita ambil nikmat itu. Dalam konsep agama ini disebut dengan hasad, iri dengki. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, Allah ingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita karunia yang Allah beri kepada sebagian, kita ingin juga, karena khawatirnya berujung kepada iri dengki. Nabi juga sudah mengingatkan kita, awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ardi. Dosa pertama yang muncul karena berbuat maksiat kepada Allah di langit, dan dosa pertama yang terjadi di bumi disebabkan oleh kedengkian. Di surga, di tempat terbaik, di tempat mulia juga terjadi itu. Iri dengki iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Akibatnya apa? Nikmat yang diperoleh oleh Nabi Adam, tinggal enak nyaman di surga, hilang sebab dengkinya iblis. Boleh jadi itu terjadi juga di diri kita, Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang iri dengki kepada kita, siap-siap boleh jadi nikmat yang kita miliki pun akan hilang, sebagaimana Nabi Adam, nikmat surga hilang dari dirinya. Bahkan ada yang lebih bahaya. Ketika sudah sampai di bumi, anak kandung sendiri, Pak, Habil, sebab iri dengki, beradik kakak, nikmat Habil mendapatkan calon yang lebih cantik daripada Qabil nak nerima, Pak. Akhirnya mereka berkurban, yang diterima kurbannya Habil. Tapi apa kata Qabil? La'aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Bahaya iri dengki, nyawa pun melayang. Apa penyebabnya? Keinginan yang merusak, sehingga apa? Ingin nikmat yang diperoleh saudara kita hilang di diri kita. Wala tatamannau, kata Allah, kurang-kurangi. Bahkan jangan sesekali ingin nikmat orang lain juga kita dapatkan. Kalau hanya ingin saja, tidak sampai kepada keburukan, nikmat itu hilang dan kita saja yang mendapatkannya. Dalam konsep agama disebut dengan ghibthah. Boleh saudara kita punya rumah, kita ingin juga punya rumah, tapi bukan rumah saudara itu. Lihat potongan berikutnya, lirrijali nasibum mimmaktasabu. Tidak perlu kita bersusah payah, tidak perlu kita bersusah hati. Kita sudah punya nasib masing-masing. Kita sudah punya bagian khatib milik khatib, bagian jamaah milik jamaah, tidak akan tertukar itu.
Seketika kita sekarang ini mendapatkan karunia yang kita miliki dengan rumah kita, dengan harta yang kita miliki, itu bagian kita. Tidak perlu kita melihat ke yang lain, kita mau juga seperti itu. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Kalau mau juga ingat kata Allah, mimmaktasabu, yang kita dapatkan berdasarkan usaha yang kita lakukan. Kalau mau lebih, usaha yang lebih. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabu. Begitu juga perempuan memiliki bagian masing-masing. Kalau mau juga, was'alullaha min fadlih, minta sama Allah, minta sama Allah. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, ini fasilitas yang Allah beri yang mestinya kita buktikan. Banyak di antara kita susah untuk mengangkat tangan. Kita selalu mengeluh, kenapa saya begini rezekinya, kenapa saya sedikit dibandingkan saudara saya. Kita nggak menggunakan fasilitas itu. Apa? Doa. Betapa banyak di antara kita selesai sholat wajib langsung pergi keluar. Apa yang mereka cari? Padahal inilah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah min fadli, karunia-Nya. Tinggal minta. Tapi kadang karena entah apa, buru-buru aja keluar. Padahal kesempatan berzikir, ini waktu mustajab. Tengok sajalah nanti habis Jumat, gimana kita? Apakah kita rela bertahan 1 menit, 2 menit, 3 menit hanya sekedar bilang sama Allah, ya Allah saya butuh Engkau, saya mau ini ya Allah, saya mau ini ya Allah. Kadang kita lewatkan itu, assalamualaikum, assalamualaikum, kita kabur, nggak tahu mau cari apa itu. Was'alullah, minta sama Allah. Boleh jadi upaya seperti ini belum kita lakukan. Kita baru berusaha di pikiran kita, baru di tenaga kita, belum cara langitnya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini takarannya, ini segini, kita takarannya segini, saudara kita segini. Tidak akan bertukar nasib kita. Kita pedagang, mungkin tetangga kita sama jualannya dengan kita, nggak ketukar nasib kita, karena kita punya Allah. Pembeli itu yang hatinya yang membuat terkait dengan kita, ya Allah. Kenapa kita tidak melalui jalur ini? Justru sebaliknya yang kita lakukan, iri dengki, melarang orang lain berusaha karena mirip dengan sekitar usahanya. Kenapa? Dengki. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, sekiranya ada di antara kita yang sedang menjadi korban kedengkian, minimal ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama, bersyukur. Orang iri kepada kita sebab nikmat yang kita miliki tidak ada sama dia. Kenapa kita bersusah hati? Kenapa kita gundah gulana? Justru harusnya kita mensyukuri nikmat yang kita miliki ini. Sebab dia nggak menerima, sebab dia tidak mendapatkannya dari Allah. Boleh jadi syukur kita kurang, sebab itu Allah utus tentaranya berupa orang-orang yang iri kepada kita. Syukuri nikmat itu. Yang kedua, berlindung kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tidak kurang dari 8 kali memohon kepada Allah agar terjauh dari apa? Orang-orang yang iri kepadanya. Dari mana kita tahu? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini surah Al-Falaq yang senantiasa Nabi baca. Kapan? Zikir pagi, zikir petang. Selesai sholat subuh, Nabi senantiasa baca 3 kul. Di antaranya ungkapan wa min syarri hasidin idza hasad. Allah, saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari orang-orang yang iri apabila ia melakukan perbuatan irinya. Pagi, petang 2 kali. Terus kapan? 5 kali selesai setiap sholat.
Selesai setiap salat 5 kali sehari salam zikir Nabi, di antaranya membaca 3 qul wa min syarri hasidin idza hasad. 5 tambah 2 7 sebelum tidur. 8 kali minimal Nabi berlindung kepada Allah dari perbuatan iri dengki orang lain. Yang ketiga, biar kalau kita sedang menjadi korban kedengkian, jangan flexing, jangan memajang-majang nikmat. Ya wajar orang iri kepada kita, kita pamer Pak. Sedikit-sedikit kita tampilkan di media sosial, dikit-dikit kita, sehingga orang bilang, wah ini dari mana uangnya? Bapak Saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau ini bagi yang jadi korban, kalau sekiranya kedengkian itu benih-benihnya ada di diri kita, ingat, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kedengkian itu menghabiskan kebaikan kita. Bapak salat, bapak sedekah, bapak haji, umrah, zakat, kebaikan-kebaikan itu hilang seperti kayu bakar yang dibakar oleh api. Tak perlu iri dengki, jatah kita masing-masing sudah ada. Kalau kita sedang diirikan, didengki oleh orang lain, syukuri nikmat yang ada, lalu berlindung kepada Allah, jangan pamer. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, ibadallah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ونعوذ بك من حاسد إذا حسد. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.